Ya, shalom saudara. Um, Kalau di tempat ini mungkin sudah banyak yang kenal, saya nggak usah perkenalkan diri ya. Namanya Samuel, tetap Samuel ya, gitu ya. Memang udah dikasih dari dulu dari Tuhan. Ya, saya percaya kita semua disertai dan puji Tuhan kita boleh berkumpul baik yang ada di tempat ini maupun yang ikuti online. Gitu, ya, semua diberkati dan kami percaya. Yang penting Anda punya hati datang memuliakan, memuji Tuhan, dan tahu mendengarkan segala kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, nah pagi ini mungkin saya mau menyampaikan sesuatu, bahkan menurut saya sih mungkin firman ini juga sering kita baca, ya. Juga sering kita dengar gitu ya. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Perspektifnya kan beda-beda. Apa yang Tuhan berikan ke saya melalui ayat ini, itulah yang saya sampaikan gitu. Ya, saya ini dulu senangnya bawa perjanjian, keseringan bawa perjanjian lama, jadi dipikirnya ahli Taurat. Tapi padahal enggak, saya juga menyampaikan perjanjian lama maupun perjanjian baru memang harus di-mix. Jelas itu tanpa perjanjian lama juga enggak jelas perjanjian barunya gitu. Ya. Tapi pagi ini saya akan menyampaikan sedikit pesan yang harus kita benar-benar percaya dan kita lakukan ya. Kembali lagi saya ajak saudara kita akan lihat di Matius 17. Matius 17 dari ayat 24. Ini kenapa nanti yang kedua juga saya akan menyampaikan judulnya sama tapi dari perspektif yang berbeda, dari ayat-ayat yang berbeda. Nah pagi ini kita akan lihat Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ya. Saya bacakan, saudara perhatikan. Ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut biaya bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut biaya dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Jadi sekarang gini ya, peraturan itu dibikin oleh pemerintah. Bukan berarti peraturan itu kita nggak harus ikutin, tetap harus diikuti. Kalau disuruh bayar pajak, ya kita harus bayar pajak. Kenapa? Yesus mengajarkan begini. Ya, siapa yang bikin itu sih peraturan? Sebenarnya kalau maknanya saudara lihat, dari mana? Sebenarnya pajak ini kalau peraturan mereka kan aturan tidak jelas mereka itu kan bahwa itu untuk orang asing. Ya. Tapi kenapa harus kita bayar gitu loh. Nah kembali lagi gereja juga punya peraturan. Ada persembahan, ada perpuluhan. Ya. Nah Yesus itu luar biasa. Dia mengajarkan, dia juga memberikan kuasanya untuk kita benar-benar mengerti gitu loh. Nah, coba kita lihat ayat 27 ini sangat menarik, coba perhatikan ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya
maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Yesus suruh bayar? Suruh bayar. Ya. Nah, saudara perhatikan, supaya kenapa? Supaya hidup kita itu jangan menjadi batu sandungan. Bagi siapa? Bagi orang. Sama dengan, maaf. Terutama saya, firman itu pedang bermata dua. Bukan hanya kamu yang kena, saya juga kena. Karena selama pandemi jarang bayar perpuluhan. Ini jujur nih. Jujur. Apalagi dengar kasak kusuk bahwa ngapain? Hanya mengayakan, memperkaya gembalanya. Ya. Itu kasak kusuk yang seperti itu kita tangkap. Jadi kita apa? Bahkan lebih parah lagi, kita tuh memberitakan, kasih tahu orang ngapain bayar, percuma gereja. Saudara harus tahu, ya Tuhan nggak butuh, tapi gereja butuh. Saudara tahu berapa banyak gereja yang di Amerika, di Eropa tutup? Pertama, memang yang jelas ya, yang kita dengar di Perancis nih bakal dirobohkan 2000 gereja. Bakal dihabisin, karena kenapa? Sudah nggak ada jemaat. Memang penyebabnya satu, yaitu imamnya ada sesuatu yang error lah ya di dalam kehidupan mereka, sehingga tidak memberikan contoh, karena karakternya tidak benar gitu loh. Ya. Dan di sisi yang lain nggak ada jemaat, gereja nggak punya duit. Gimana mau bersihin gereja, gimana mau pelihara, mau bayar full timer gitu loh. Akhirnya lama-lama gerejanya bangkrut. Saya tidak bilang ya kita, semua dari kita jelas punya kewajiban. Makanya Tuhan bilang, kamu bawa perpuluhan kamu ke rumahku. Supaya rumahku tuh punya makanan buat dirawat rumahnya. Gitu ya. Nah, ini bagi kita, jangan kita sudah nggak bayar. Oke, lalu nggak bayar nggak apa-apa. Ya, itu urusan kamu. Tapi yang jelas, jangan jadi batu sandungan bagi orang lain menceritakan yang tidak-tidak sehingga mempengaruhi orang pun tidak bayar. Nah, itu batu sandungan dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tanya, perjanjian lama doang ada perpuluhan. Siapa bilang? Baca aja Matius 23-23. Itu ada ya. Jadi gini. Kenapa saya bilang terkena saya sendiri? Tadi waktu baca firman ini Tuhan suruh sampaikan. Ya kan? Selama pandemi jarang sekali bayar. Hanya sekali-sekali gitu loh. Nah tadi pagi saya bilang, Mami mana perpuluhan? Itu istri saya bawa tuh ya, saya nggak bohong nanti ini. Bayarin dong, biarin deh berapa aja. Jangan jadi batu sandungan ya. Apapun itu, hiduplah kita tuh jangan jadi batu sandungan. Harusnya jadi apa? Harusnya saya kasih tonyo ya, saya kasih perumpamaan. Anda mengumpulkan 10 orang, di dalam 10 orang itu ada enggak yang rada-rada error? Artinya yang rada-rada aneh dari 10 itu. Pasti ada, betul? Pasti ada. Kalau ada, kamu anggap dia batu apa? Batu sandungan, batu kerikil,
atau batu loncatan. Ya. Kalau batu sandungan kita tersandung. Nah itu yang supaya kita jangan lakukan itu. Kita jangan jadi batu sandungan. Ya. Nah kalau jadi batu kerikil sakit orang kamu bikin. Kalau batu loncatan ya enggak. Kamu injek dia, kamu loncat. Yang untung kamu, dia yang kelelep. Benar? Ya. Jadi kalau kita nangkapin yang error ini, batu sandungan, batu kerikil, ya, atau batu loncatan, kita yang salah. Seharusnya yang error ini, kita anggap dia batu asa. Supaya kenapa? Dengan dialah kita diasah makin tajam. Ya. Nah demikian juga dalam kehidupan ini. Apa bedanya? Kamu sekarang dari 10 orang itu, kamu bully dia. Kamu kerjain dia. Dia pergi. Kamu kira di grup kamu itu gak ada lagi yang error? Tetap ada. Ya, tetap ada. Lagian ada satu. Ini saya ini memang peneliti iseng suka pengen tahu gitu loh. Yang saya ingin pengen tahu tuh sebenarnya kalau di grup di dalam 10 orang ya, nggak ada orang yang seperti itu yang bisa menjadi batu asa. Sebenarnya grup itu nggak rame. Bener nggak sih? Nggak rame kan? Nggak ada yang mau kamu bahas, mau kamu ngomongin. Justru dari bahan dialah kamu bisa membentuk diri kamu. Tapi jangan kamu jadi batu sandungan di dalam hidupmu. Nah ini yang Yesus ajarin. Bahwa ini kan bait Allah, pajak buat bait Allah 2 dirham. Saudara kalau tahu kalau satu waktu saudara pergi ke Israel, tanya orang Israel ya, mereka bayar pepuluhan enggak? Saya kasih tahu, mereka bayar 22%. 22%, 2% itu termasuk pajak ini, ya. 10-nya itu memang perpuluhan dan kemudian 10-nya itu kalau nggak salah buat imam atau inilah dan segalanya. Ini benar, saya tanya sendiri, mereka bilang 22%. Ya. Tapi satu, saya tidak bilang kamu enggak diberkati, enggak bayar, enggak seperti itu urusan kamu. Tapi kalau kamu percaya Malayaki, kamu diberkati. Tapi yang paling penting dalam hidup ini kita ikutin pelajaran Yesus bahwa kita itu jangan menjadikan orang juga nggak mau bayar atau menjadi batu sandungan dengan teologi kamu yang luar biasa itu nggak bagus dalam hidup kamu. Jadi mari kita belajar dalam kehidupan biasa pun jangan jadi batu sandungan. Apapun yang kamu lakukan dalam kehidupan, apalagi untuk memuliakan Tuhan, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Nah ini yang pertama yang Tuhan berikan. Nah sekarang saudara perhatikan. Perhatikan ya. Tuhan ini maha kuasa kan. Makanya di judul saya itu kan Tuhan kuasa. Betul? Tuhan kuasa dan pengajaran. Nah, saudara perhatikan. Tuhan karena maha kuasa dia bisa dong melakukan mujizat. Benar? Ya. Dia bisa enggak? Tanpa suruh Petrus pergi mancing, langsung uang itu disediain. Ada nggak? Bisa nggak? Bisa. Betul? Tetapi kenapa dia nggak lakukan? Dia bilang gini, Petrus, udah kamu pergi mancing. Mancing ikan, saya mau kasih tahu ya. Yang luar biasa ini, saya ini ahli di ikan, sudah cukup lama saya belajar. Saya tahu persis ya, ikan itu makannya apa, mancingnya gimana, saya sedikit banyak saya tahu itu ya.
Tapi saya belum menemukan yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Saudara ingat waktu pertama kali murid-muridnya ketemu Yesus, dia bilang muridnya cari ikan nggak ketemu, nggak dapat ikan. Malah Yesus bilang, udah kamu tebar aja sebelah kanan. Bukannya jauh loh, nggak jauh, tebar aja. Kira-kira 100 meter dari pantai, ditebar. Langsung dapat banyak. Nah itu Tuhan bisa tahu, itu hal yang luar biasa. Itu adalah suatu mujizat yang akan terjadi. Nah sekarang saudara, Yesus dulu sampai sekarang sama enggak? Coba deh tolong tampilin Ibrani 13 ayat 8. Tolong tampilin Ibrani 13 ayat 8. Ya, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai ada nggak sih mujizat itu, kuasa itu tetap nggak berlaku sampai sekarang? Amin. Tetap berlaku. Ya. Namun di dalam perikop ini, di dalam pengajaran hari ini, ya, dalam pengajaran hari ini, gini loh. Petrus disuruh pergi mancing ikan. Artinya apa? Ya kamu kerja dulu. Ya, kamu tetap harus kerja. Jadi bukan kita doa terus turun sendiri, nggak ada. Ya, ada sih sekali-sekali, saya nggak tahu lah itu karena apa. Ya. Apakah kamu menggantungkan nasib kamu seperti itu? Enggak. Yesus bilang kamu pergi. Gak perlu kan sebenarnya. Dia ini Tuhan yang punya kuasa. Lagian kan aneh. Masa mancing ikan di mulut ikan ada uang. Kan lucu sebenarnya. Nah tapi itulah kuasanya Tuhan. Amin. Ya. Jadi yang jelas Tuhan itu mau Anda melakukan sesuatu. Tapi kamu lakukan mengandalkan Tuhan, kamu pasti diberkati. Amin. Iya kan? Nah di sini banyak kalau saudara rangkum dalam 3-4 ayat ini, mempunyai pengertian yang luar biasa di dalam hidup kita. Gitu loh. Ya. Yang pasti, jangan jadi batu sandungan itu, hiduplah dengan benar, punya karakter yang baik, ya. Jangan merusak orang lain, jangan juga punya pribadi yang membuat orang juga kecewa, sakit hati gitu loh. Ya, tetaplah taat kepada perintahnya Tuhan. Itu yang jelas. Batu sandungan ini kalau saudara baca baik-baik dari kalimat awalnya, ya, saudara akan menemukan bahwa apa yang Tuhan perintahkan, ya, supaya kamu lakukan dalam hidupmu, yang pertama ini, kamunya dulu yang harus berubah. Ya. Untuk dapat bekerja, ya tetap kamu harus berusaha dan bekerja. Supaya kenapa? Mujizat Tuhan itu tetap ada sampai sekarang. Tuhan berkati. Amin. Tapi kalau saudara punya karakter tidak benar, hidup jadi batu sandungan terus-terus, kemanapun Anda pergi, Anda akan dicap troublemaker. Dan juga membuat sesuatu jadi orang pun mau bekerja sama dengan Anda pun orang akan berpikir 2 kali. Karena hidupnya itu sudah jelas tidak menunjukkan suatu kebenaran di dalam Tuhan. Ya. Nah ini penting bagi kita, coba deh benar apa enggak? Buat apa? Sekali lagi, buat apa?
Yesus harus suruh Petrus, Petrus kamu pergi mancing. Ya artinya, lu mau dapat duit nih, mau dapat, ya kerja dan berusaha. Mau berlimpah, iya pasti karena apa? Tuhan kita tetap sama dari dulu sampai sekarang. Tuhan berkati, amin. Ini pelajaran saya nggak mau perpanjang, firman ini terlalu berlebihan, tapi jelas ya, ini mengajarkan kita hal-hal yang luar biasa. Sebenarnya ini Kristus, Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Ya, dan percayalah, mujizat itu tetap ada, kesembuhan juga tetap ada. Mujizat itu kan banyak. Itulah kuasa, diliput dalam satu kuasa. Ya, tapi, nah perbaiki dulu diri Anda, itu yang paling penting, gitu loh. Ya, sama. Makanya kenapa Yesus itu ya memberikan kita suatu, kalau saudara ikutin tiap kali perjamuan kudus itu penting sekali. Kenapa? Yang pertama waktu kamu disuruh makan roti itu adalah daging Kristus. Untuk apa? Supaya kedagingan kamu itu berubah, ditebus. Kemudian darah Kristus, darah itu lambang apa? Jiwa. Jiwa itu betulin dulu pikiran kamu, kehidupan kamu. Ya. Nah karenanya di dalam di Matius 17 ini jelas diberikan kepada saudara dan kita semua untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Percaya, tetap Tuhan itu ada, Yesus itu sama, dulu, hari ini dan selama-lamanya. Ya, dan mujizat tetap ada di dalam hidup Anda. Tuhan berkati. Amin. Bisa ya, kita bisa lakukan itu yang paling penting. Janganlah jadi batu sandungan di dalam kehidupan Anda. Dan ya itu penting. Berusaha, bekerja, percayalah mujizat Tuhan tetap ada di dalam hidup Anda. Kita tetap harus bergerak dan berusaha. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Bapa atas segala kebaikan-Mu. Pengajaran yang Kau berikan pada kami sehingga kami boleh benar-benar mengerti dan melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, segala pujian, hormat bagi-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Saya bersyukur biar firman Tuhan yang sangat singkat dan sederhana ini menjadi rema buat kita semua hari-hari ini. Ya, Tuhan bekerja, mujizat itu terjadi ketika Tuhan mau supaya kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada bagian yang saudara dan saya harus lakukan dan di situ tangan Tuhan bekerja. Mari kita siapkan hati kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shinamana kararabaso. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Semua mata tertutup saudaraku. Saudaraku, Israel sebagai bangsa untuk pertama kalinya dibawa keluar oleh Tuhan
Dan Israel diajar satu perkara, taati firman Tuhanmu. Dan dipelihara selama 40 tahun, mana turun tiap-tiap pagi. Pada waktu mereka perlu air, batu mengeluarkan airnya. Pada waktu mereka perlu protein untuk dimakan, burung-burung puyuh datang berhamburan. Kasut mereka tidak rusak, jubah mereka tidak layu, kata firman Tuhan. Pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun itu luar biasa terjadi. Hanya satu perkara yang Tuhan katakan, keep your side of the bargain. Lakukan bagianmu, sekedar taati firman Tuhan. Saudaraku, saya percaya setiap kita akan mengalami banyak perkara hari-hari ini. Tapi satu hal, lakukan firman Tuhan. Bagian kita hanya sekedar melakukan firman Tuhan. Dan kau akan melihat pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan yang selalu baru setiap pagi akan terjadi dalam hidupmu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saudaraku, saya akan berdoa, semua mata tertutup. Bagi saudara yang karena satu atau dua perkara, saudara tidak mampu melakukan firman Tuhan. Entah itu karena kebutuhan yang begitu mendesak, sampai saudara menahan persepuluhan yang adalah miliknya Tuhan. Atau ada barang-barang tertentu, ada perkara-perkara yang seharusnya engkau tidak lakukan. Sampai engkau harus menipu, menyimpan barang milik orang lain. Atau sampai engkau memperdaya orang lain. Engkau melakukan segala sesuatunya, sebetulnya engkau sadar ini bertentangan dengan firman Tuhan. Saudaraku, semua mata tertutup. Kalau hari ini saudara sudah mendengar firman Tuhan, Tuhan lakukan sesuatu yang tidak masuk akal, mujizat terjadi. Ikan bisa menahan koin di dalam mulutnya, supaya mereka tidak menjadi batu sandungan, supaya Petrus tidak menjadi batu sandungan. Dan Tuhan katakan, pergi, tangkap ikan, dan kau akan melihat mujizat. Mujizat terjadi, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Supaya Petrus dan murid-muridnya tidak menjadi batu sandungan. Dan supaya kemuliaan Tuhan terus mengalir. Hari ini kita mendengar firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau saudara tahu, Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Dan hari ini kau mengambil keputusan, Tuhan, itu bagianku. Yang aku belum keep my side of the bargain. Aku belum lakukan bagianku. Kalau itu saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara gak perlu malu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ada bagian yang harusnya aku lakukan, aku belum lakukan. Sekarang lu tumpangkan tanganmu di dadamu sendiri. Katakan kepada Allahmu, kasih Tuhan tak berkesudahan. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk hamba-hambamu yang menumpang tangan di dada masing-masing. Ada bagian yang kami belum lakukan, Tuhan. Ada part of the bargain yang tidak kami keep the covenant itu, Tuhan Yesus. Tuhan, mampukan gerejamu supaya kami murni dan keluar sebagai pemenang. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan umatmu melihat mujizat yang tidak masuk akal sekalipun terjadi, supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, nyatakan isi hatimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita akan satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus.
belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati apapun yang dikerjakan tanganmu. Tuhan Allahmu tidak akan pernah meninggalkan kau. Sekali-kali tidak akan pernah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, selamat berhari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati.